Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Jadi saya kira para hadirin yang terhormat yang sekarang ini telah tiba dari sebuah tempat yang tentunya sangat jauh. Saya tadi bertanya kepada Ibu Koni, Raha Undini, sahabat saya, apa tidak capek ya? Saya melihat bahwa tamu-tamu terhormat saya semuanya ternyata masih penuh semangat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya bisa mempunyai listnya masing-masing. Yang saya hormati para akademisi dan peneliti dari 32 negara yang berasal dari benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, tadi ada yang tidak disebut di dalam supaya tahu saya orangnya seperti apa. Umur saya sudah 78 tahun. Tapi kalau banyak yang mengatakan, kenapa ibu bisa bersemangat ya? Nah, ini yang seharusnya ingin saya sampaikan ke seluruh dunia, bahwa umur itu ternyata tidak menjadi patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah semangat di sini. Seperti kalian yang dari jauh-jauh saya tadi bilang sudah datang, tentunya karena ingin mengetahui secara dekat who is Bung Karno. Bung Karno, my father, of course, but he is also our leader and then also hero. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian dan yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita berkumpul di Blitar, dekat dengan makam Bung Karno, dan ini juga dengan susah payah kami bersama-sama bergotong royong membuat museum untuk menjadi tempat di mana bisa dilakukan diskusi dan melihat arsip-arsip yang kami coba untuk bisa dikumpulkan dari manapun juga. Bukan sekadar untuk mengenang sejarah, tetapi untuk meneguhkan kembali arah peradaban yang diwariskan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia. Di tempat ini pula kita menggali pemikiran Bung Karno, tokoh pembebas bangsa-bangsa Asia dan Afrika dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Bung Karno, ayah saya itu, menurut saya berjuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di sini. Di sini supaya sejawat saya yang dari luar negeri tahu, ini sebetulnya dulu Taman Pahlawannya dari banyak prajurit kami yang disebut Peta, yang pada waktu dulu melawan Belanda. Kecil, waktu itu tidak terpelihara, dan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, beliau, Bung Karno, ketika keluarga meminta untuk bisa ditempatkan
ditempatkan sewajarnya ke Taman Pahlawan Kalibata. Beliau tidak setuju, tetapi ditaruh di sini, sehingga sampai akhir hayatnya pun beliau menurut saya tetap berjuang bagi dirinya sendiri, karena hanya untuk dimakamkan saja sampai tidak begitu rupa, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah tempat ini sekarang menjadi sangat populer, dan alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini, dan ini pun sekarang jadi aneh. Taman Makam Pahlawan juga bukan, lebih terkenal dengan makam yang namanya Proklamator Bangsa Bung Karno. Dari kecil saya, makanya mungkin saya juga punya, menjadi sangat populer, dan alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini, dan ini pun sekarang jadi aneh. Taman Makam Pahlawan juga bukan, lebih terkenal dengan makam yang namanya Proklamator Bangsa Bung Karno. Dari kecil saya, makanya mungkin saya juga punya gelar. Saya sering berkata pada bapak saya, one day, bapak saya profesornya 1, tapi honoris causanya kalau tidak salah 26. Jadi saya bilang, one day Pak, nanti saya kejar gelar-gelar Anda. Dan alhamdulillah saya bilang sering kalau di makam nanti juga saya bilang, profesor saya sudah 3, Anda hanya 1. Kalau honoris causanya insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyusul, karena nanti tahun depan saya akan dapat dari University of Princess Nora dari Saudi Arabia untuk honoris causa kembali. Tolong doakan supaya bisa tercapai. Di Blitar inilah Bung Karno menerima pendidikan budi pekerti yang begitu penting bagi pembentukan karakternya. Nilai kemanusiaan misalnya dihayati dari ajaran Tatuam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kebetulan ibu Bung Karno adalah orang Bali, jadi tadinya beragama Hindu. Tetapi setelah menikah dengan seorang guru, maka beliau ikut masuk menjadi agama Islam. Tetapi kata-kata Tatuam Asi ini sangat merasuk ke dalam keluarga kami, karena ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu adalah peri kemanusiaan. Jadi kalau saya dicubit, pasti Anda seharusnya merasa dicubit itu sakit. That's the meaning of Tatuam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kemanusiaan begitu mewarnai kepemimpinan Bung Karno. Kemanusiaan ini menentang segala bentuk penjajahan. Kemanusiaan juga melekat dengan visi internasionalisme untuk mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Kalau nanti kalian, sahabat-sahabat saya, itu akan mendalami Pancasila, maka sebetulnya sifatnya itu universal. Jadi dapat dipergunakan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ketika saya bertemu dengan Yang Mulia almarhum Paus Fransiskus, ketika saya katakan pada beliau, saya harus memanggilnya Holy Father. Saya bilang, Holy Father,
Pancasila itu not for Indonesia only, but for the world. Karena itu 5 sila itu benar-benar dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan oleh bangsa manapun juga. Kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan itulah yang menjadi nilai-nilai pokok dasar sila Bandung. Nanti mungkin sudah diberikan lagi dasar sila Bandung. Apa yang telah bisa dihasilkan dari dasar sila Bandung bagi negerimu? Tentu sudah banyak yang merdeka, tetapi kemerdekaan yang hakiki yang diinginkan oleh Bung Karno itu apakah betul telah terlaksana? Itu selalu yang saya gaungkan. Nanti juga ada pidato saya di Beijing yang saya katakan adalah bahwa kita tidak akan pernah lupa perjuangannya yang namanya negara Palestina. Jadi kalau saya ikuti kemarin di PBB, yes man, tetap saya selalu mengatakan bahwa yang namanya Palestina merdeka itu menurut saya sesuai juga keinginan ayah saya, itu berdaulat, merdeka penuh. Jadi bukan harus ada tawar-menawar. Nah, tetapi kita bisa melihat kind of global situation now, like global warming and then so on and so on. So for me, please, if we can make our mind for futuristic to the future, please, we must be together again to make that. Because if that is not, we compile it, I don't know what will be happen for the future. Saya bisa bahasa Inggris, tapi saya mau bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional di dunia. Menurut David Ray Brooks dalam bukunya Revolusi, KAA, Konferensi Asia Afrika, menjadi simbol paling kuat visi internasional Bung Karno. Karena ketika saya mulai dari SMP, saya mulai dimasukkan yang namanya adalah harapan-harapan politik masuk to my memory. Jadi saya sampai hari ini masih selalu teringat apa saja yang beliau katakan. Mengapa harus ada yang namanya Pancasila? Karena Pancasila itu betul seperti tadi yang saya katakan, itu hidup bagi dunia kita. Tidak akan bisa mengerti saya kalau nanti dunia hanya perang and perang, lalu hanya meningkatkan yang namanya teknologi modern. Saya pernah diundang saksinya Mbak Koni untuk memberikan sebuah lecture yang menurut saya tidak saya sangka di University of Saint Petersburg. Sangat aneh, padahal yang kumpul semua adalah banyak para rektor. Yang harus saya terangkan adalah AI, Artificial Intelligence. Jadi buat saya itu hal yang sebetulnya tidak pernah saya pikirkan. Tapi saya ternyata bisa memberikannya gampang sekali. Karena buat saya namanya saja artificial, jadi bukannya manusia sendiri. Jadi kata Mbak Koni itu headline di koran di Rusia. Saya sendiri kaget karena gampang. Jadi saya bilang begini, menyimpang sedikit supaya semua itu jangan terperangah melihat AI. Saya bilang kok jadi lupa ya. But the best
is mine. For me is my brain, because this is from the God. Jadi nggak bisa digantikan. Jadi waktu itu saya hanya bilang gini, ini bukan mainan saya, artificial intelligence. Jadi saya hanya bilang gini, saya contoh saja, my name is Megawati, so Megawati 8, and then I made from the AI, by AI, 10 Megawati. So 1, 2, 3, 4 until 10. And of course, saya tidak mau hidup sendiri. So saya mau cari laki-laki yang harusnya pintar, ganteng. Ganteng, do you know? Very, very handsome. Yeah, and then tinggi, tidak pendek. And then also the name is only 8. Okay, 1, 2, 3 until 10. Young, handsome. And then, of course, because AI, they don't know each other. Dia nggak tahu lain-lain. Jadi saya bilang, okay, I made it of what? Love. And then, tentu dong, dengan love, maka kita bisa bergaul. Maka saya menemukan cintanya itu kepada maybe number 3, handsome man. So we married, of course. Nah, ini permainannya. Kalau sudah di 10, one day mungkin pergi ke pasar, tentu tidak bisa sama-sama, tapi kan pisah-pisah. Pertanyaan saya itu yang membuat betul-betul saya diberi why, kenapa? Bisakah karena sudah ada cinta, sudah married, saya tahu the exactly my young handsome husband. Bisa apa tidak? Ayo pikir. Siapa yang tergila-gila sama AI? Ayo, angkat tangan yang berani. Sekarang saja saya melihat kecenderungan AI itu lebih banyak kepada sebuah yang bisa merusak. Jadi menurut saya keilmuan itu juga ada batasnya. Sehingga menurut teman-teman yang ada, saya mohon jangan anak-anak muda tergila-gila dengan AI. Karena apapun juga tetap feeling kita ini datangnya dari Allah, dari God, yang menurut saya. Lalu ada satu lagi, semua sekarang ribut soal robotis. Jadi saya bilang robot itu bisa nggak umpamanya garuk kruk kupingnya, tahu-tahu kupingnya itu patah. And my question is, can quote he or she, because I don't know robot is she or he, and then betulkan kupingnya sendiri. Saya belum pernah dengar loh. Tetap manusia yang harus membetulkan robot. Jadi jangan terlalu melambung ke udara. Itu supaya apa? Supaya kita punya kemanusiaan kita. Nah, jadi KA itu bukan sekedar pertemuan internasional bergengsi, namun menjadi tonggak sejarah dunia yang mempersatukan dunia secara kolektif without apa? Keterlibatan Barat. Don't forget about this. Begitu pentingnya KAA hingga tokoh seperti Gamal Abdul Nasser Mesir mengatakan bahwa abad 20 ditandai oleh dua temuan penting, yakni teknologi atom dan Dasar-Sila Bandung. Karena itulah tidak mengherankan bahwa setelah 70 tahun KAA, spirit dan relevansinya
masih dirasakan hingga saat ini. Bahkan sosok, kalau kita ingat seperti Malcolm X, pejuang kesetaraan ras di Amerika Serikat pun juga terinspirasi oleh spirit Bandung. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pasca KAA, gerakan dekolonialisasi mendapat dukungan penuh Indonesia. Bung Karno misalnya menyewakan kantor di Menteng, kind of place in Jakarta, di Jakarta Pusat, bagi perwakilan Maroko, Tunisia, dan Aljazair untuk merancang kemerdekaannya. Dan saya sangat ingat juga di daerah itu dibuatlah yang namanya kedutaan untuk Palestina. Saya kenal tapi namanya lupa sekarang. Yang namanya Dubes Palestina di Indonesia. Bantuan Bung Karno juga ditujukan bagi gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1962, Nelson Mandela dan kawan-kawannya menjalani pelatihan perang gerilya di bawah bimbingan Front Pembebasan Aljazair yang dibantu sepenuhnya oleh Indonesia. Itulah segelintir kisah solidaritas Bung Karno melalui aksi nyata, bukan sekadar teriak-teriak retorika. Dengan peran strategis tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari Bandung lahir kesadaran baru untuk tidak lagi menjadi objek kekuasaan imperialisme global. Asia Afrika harus menjadi subjek yang menentukan arah sejarahnya sendiri. Karena itulah KAA bukanlah peristiwa politik semata, melainkan manifesto moral bagi umat manusia. Konferensi tersebut juga menegaskan bahwa dunia tidak boleh dibangun di atas kekuasaan, dominasi, dan ketakutan, melainkan di atas kesetaraan, solidaritas, dan kemanusiaan, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Hal ini sejalan dengan pidato pembukaan Bung Karno yang dengan lantang mengatakan, "Let a new Asia and a new Africa be born." Kelahiran bukan dalam makna geografi semata, namun secara moral dan spiritual. Itulah panggilan yang hingga kini tetap hidup dalam denyut nadi bangsa-bangsa di kawasan bagian selatan dunia. Tetapi kalau saya melihat dari sejak saya masuk politik dan ketika saya adalah anggota termuda ketika yang namanya ada konferensi North Block di Beograd, umur saya 14 tahun. Can you imagine? Bagi seorang anak umur 14 itu rasanya capek sekali ya. Saya mesti pakaian nasional. That's my father. Tidak boleh tidak. Terus saya digandeng Uncle Nasser. Saya jadi bilangnya semua Uncle Nasser. Lalu Uncle Norodom Sihanouk. At that time, so many very proud leader came. I'm so proud. Tapi saya juga mesti dengar pidato. Jadi bapak saya kalau sudah selesai pasti akan bertanya, tadi siapa yang kamu dengar pidatonya? Saya paling suka waktu itu Khrushchev, dia pidato. Tapi karena bahasa Rusia, lalu waktu itu tidak seperti sekarang. Untuk ditranslate-nya itu langsung. Jadi banyak tamu mungkin ini boring. Jadi dia marah. Saya senang sekali. Tapi buat saya, oh, he is leader. Dia ambil sepatunya karena tidak ada palu. Dia ambil sepatunya and then pap. For me, oh good. Karena orang semua diam. That's a leader. Ya, betul dong. Mestinya kan didengarkan,
Ini saling omong-omong sendiri. That's my experience, many experiences in my life. Tetap harus berjuang, menjadi pejuang. Supaya apa? Rakyat makmur. Bapak saya mengatakan ketika saya diskusi kecil untuk menghidupkan rakyat kita, apakah yang harus diutamakan dulu? Papan, means house, sandang, pakaian, atau makanan. Bapak saya hanya bilang itu. Maksudnya harus makan dulu. Kalau kamu tidak makan, kamu pusing apa tidak? Yes. So, rakyat kalau tidak diberi makan yang baik, kehidupan yang baik, dia bisa lama-lama berontak. Saya melihat itu adalah sebuah hal yang nyata dalam kehidupan. Karena bayangkan kalau kita pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Sahara, kalau tidak makan lalu bagaimana ya? Dan sekarang ini konferensi Asia Afrika itu menurut saya sedang slowing down. Jadi ini saya kaget, ternyata masih banyak yang juga berharap bahwa kalau bisa, why not? Bisa kita naik lagi. Saya malah ketika di Beijing pidato, nanti juga saya berikan, saya bilang, why not kita buat lagi konferensi Asia Afrika Plus untuk evaluasi what's wrong, kenapa tidak bisa seperti cita-cita Dasar-Sila Bandung kita, mengapa kita tidak boleh sebagai bangsa Asia Afrika dan mungkin Amerika Latin and so many countries in the world nowadays, kenapa tidak boleh? Karena isinya bagus sekali menurut saya. Mari kalau itu didiskusikan. Oh, okay, thank you. Dalam memperingati 70 tahun konferensi Asia Afrika ini, izinkan saya mengingatkan kembali pidato monumental Bung Karno di sidang umum PBB tahun 1960 berjudul To Build the World Anew. Pidato tersebut kini diakui UNESCO sebagai warisan intelektual umat manusia dalam Memory of the World. Apalagi UNESCO atau PBB sudah mengakui si pidato ini. Why not? Kita gerakkan kembali yang namanya To Build the World Anew. Kalau menurut saya ya kenapa tidak bikin To Build the World Anew, di mana yang namanya kehidupan manusia itu bisa dilaksanakan secara damai seperti tadi yang saya katakan. Dalam pidato itu Soekarno menyerukan pentingnya moralitas peradaban. Bung Karno menurut saya sangat futuristik. Dia bisa memikirkan ke depan, dan ini kejadian seperti yang masalah Palestina. Tidak bisa menurut saya. Artinya setelah lama terang seperti itu, toh akhirnya sekarang apapun juga itu PBB sudah mau untuk bagaimana membicarakan kedudukan Palestina itu. Kalau buat saya tetap seperti apa yang dipikirkan oleh bapak saya. Negara Palestina mesti merdeka, berdaulat penuh. Nah, tidak bisa tawar-menawar. Jadi kenapa tidak dibuat seperti itu ya? Mungkin saya terlalu ekstrim, mungkin. Dalam pidato itu beliau menyerukan pentingnya moralitas peradaban. Beliau menyerukan agar dunia lama yang dibangun berapa abad ya, Indonesia saja katanya dijajah 3,5 abad. Saya orang yang suka boleh dibilang quote-unquote berontak. Saya
bilang 3,5 abad. So itu bangsanya saya itu jadi apa ya, tidur ya. Ini sedang saya suruh gali dari banyak para sejarawan untuk betul apa tidak sih hitungannya 3,5 abad. So long. Jadi tidak punya fighting spirit anymore. I don't know about the young generation nowadays. Ini anak-anak mungkin ada yang dengerin. Saya suka gregetan. Apakah mereka karena tidak diajarkan oleh para orang tua kita. Indonesia menurut saya juga ini slowing down dari sisi semangat fighting spirit. Anak-anak muda sudah tidak mikir. Saya kalau kasih lecture dengan mahasiswa, lalu saya bikin seperti supaya punya fighting spirit. Terus mereka bilang, ibu buat apa sih itu? Kan kita udah merdeka ibu. Aduh, so sad. Jadi mereka hanya mau ini enak-enak saja gitu. Beliau menyerukan agar dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan. Dunia di mana kekuasaan tidak ditentukan oleh kekuatan militer, oleh teknologi yang seperti tadi saya katakan, AI dan lain sebagainya, tetapi tetap pada kekuatan moral. Karena moral itu menurut saya ya memang diberikan oleh yang punya. Dunia di mana ukuran kemajuan bukanlah pertumbuhan ekonomi semata, tetapi kesejahteraan umat manusia. Itu yang tadi Bapak saya bilang. Yang utama adalah di sini. Kalau kita meskipun punya rumah, punya pakaian yang indah, tapi tidak ada makanan, itu artinya bohong juga. Guna membangun dunia semacam itu, Pancasila itulah yang dipersembahkan oleh Bung Karno bagi dunia. Saya tadi katakan sangat universal. Coba saja karena tidak diajarkan kembali secara merata. Di Indonesia saja, ini yang saya bilang slowing down. Anak-anak itu tidak masuk kurikulum Pancasila seperti apa sesungguhnya. Jadi mereka itu kalau disuruh menghafalkan saja sudah gagap. Apalagi kalau untuk menerangkan peri kemanusiaan itu apa, tatuan asih itu apa, pantare itu apa. Pantare kalau menurut my father is also bahasa Latin. Artinya apa? Kalau sungai mengalir itu dari mata air pasti dia akan pergi ke laut. Nah itu banyak halangannya. Maka Bung Karno selalu mengatakan pantare. Wah saya senang banget kalau dia bilang tidak boleh ragu-ragu, terus berjalan. Sekarang, sorry, saya lihat Amerika saja sekarang. Sorry, coba bayangkan, saya dulu diajari Amerika itu yang didapat oleh Columbus, bla 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 bla. Masuklah katanya di pulau namanya New England. Itu yang dimasukkan sebetulnya itu bukan orang Amerika ini, tapi adalah this is history loh. Yang orang yang sudah dijatuhi hukuman, akhirnya mereka bisa banyak, lalu entah kenapa kok bisa mengalahkan India. Nah itu kalau saya baca itu sangat sakit saya di sini. Why? Padahal sebetulnya American Indian itu yang punya Amerika. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa terbalik-balik. Pancasila itu makanya dipersembahkan oleh Bung Karno untuk dunia. Karena Pancasila itu adalah first, ketuhanan. Jadi dilingkupi ketuhanan. So it's up to you.
mau apa agamanya, kemanusiaan itu peri kemanusiaan, kebangsaan. Kita tahu begitu banyak bangsa-bangsa sekarang di dunia, demokrasi. We are always talking about democracy, but zero. Dan keadilan sosial adalah falsafah universal yang menyeimbangkan antara dunia material dan spiritual, antara hak individu dan tanggung jawab sosial, antara kedaulatan nasional dan solidaritas antar bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, Pancasila berfungsi sebagai garis hidup, lifeline, tata dunia baru agar bangsa-bangsa bisa duduk setara. Dengan falsafah Pancasila tersebut, Bung Karno menyerukan pentingnya demokratisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menghapuskan hak veto agar setiap bangsa benar-benar setara. Saya waktu muda, jadi saya sendiri kok berpikir ya, why? Saya nanya sama banyak dulu karena bapak saya presiden, ada dari Kementerian Luar Negeri itu banyak kan juga masih muda-muda. Saya nanya, kenapa ya PBB menurut saya kuno ya, kuno. Karena apa? Kenapa hanya berapa negara yang boleh punya hak veto? Jadi pada waktu itu saya dibilang karena itu tergantung dari iuran. Can you imagine kalau hanya dari iuran? Ya tentu dong. Amerika punya uang. Terus sekarang siapa ya? Berapa negara yang ikut ini di keamanan? Berapa orang yang punya hak veto? Berapa negara? How much? Apa aja ya? Prancis, yes, and then Oke, tapi sekarang coba lihat, kalau menurut saya Eropa tidak seperti dulu lagi. Ini pikiran yang jernih. Kalau hanya karena ini, maksudnya iuran sebagai anggota, nah tidak fair. Kenapa tidak diulang sekarang? Lalu kenapa tidak boleh? Kalau namanya dirubah tata caranya, ini niat saya. Tapi pasti nanti kalau ada baser, wah bilang Ibu Megawati mau merubah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti yang baser itu ya dengerin ya, mau saya ambil orangnya. Itu fitnah. Loh, ini adalah sebuah tata pikir yang harusnya dirubah, karena masa terus-menerus begitu. Sehingga andil dari yang 5 ini kepada mereka yang sudah masuk sebagai anggota PBB itu kan harusnya sama, equal. Bung Karno meyakini tanpa dasar moral yang kuat, dunia akan diwarnai oleh wataknya yang anarkis akibat berbagai pertarungan geopolitik sebagaimana terjadi dengan perang Rusia-Ukraine. Saya itu berteman dengan Putin, jadi saya bisa baca ininya dia. Menurut saya, kenapa sih? Karena kok Rusia mau ini dengan Ukraine?
Ukraine is small nation. Tapi kan ini dibantu oleh siapa? Kalau adil, itu kan sebenarnya mudah ya. Minta Ukraine netral sebagai negara. Untuk apa? Bersahabatlah. Karena apa? Kalau saya lihat dari peta, maka memang Ukraine ini pintu gerbang kalau mau masuk ke daerah yang namanya Rusia. Jadi sebetulnya ya very simple situation kalau mau dimengerti, tapi kan tidak. Lalu saya kan ini dibantu oleh Amerika. Saya banyak teman di Amerika. Terus saya tanya, itu alutsista yang diberikan ke Ukraine, is it the new alutsista? No, mega. Ini adalah ya. Nah, berarti ibu ini cocok. Iya, itu hanya seperti membuang senjata aja ke situ. Kenapa saya juga pikir kok Ukraine-nya nggak tahu apa ya kalau ini senjatanya itu not the new one gitu loh. That's buat saya apa ya, nggak tahu saya mesti ngomong apa ya. Karena kalau Putin mau, saya tahu dia bisa bom, tapi kan enggak. Saya bilang, ini benar-benar apa ya, sebuah hal yang dimainkan dari sisi geopolitik. Banyak kita ini nggak mau tahu geopolitik loh. Kalian orang Indonesia, padahal sekarang geopolitik itu menentukan untuk kehidupan langsung kita. Tahu apa tidak? Anak muda belajar soal itu. Emang harus teriak bang nih. Kuper kalian. Nah, itu aja. Nah, baru nganggut dah. Benar loh, geopolitik saya diajari bapakku, geopolitik. What is geopolitik? Nah, sekarang saya udah ngerti, karena udah berapa tahun saya masuk politik gitu. Jadi apa yang kalian cari? Jawab. Ini tuh ada anak perempuan tuh banyak tuh muda-muda. Pikir pakai yang betul-betul yang smart gitu. Jangan asal dengerin, kalau udah nanti ngomong Ibu Mega itu cerewet bla bla bla. Bikin sepintar ibu, tahu kaum perempuan Indonesia. Masa mau kuper Sorry, saya kalau pidato begini, for my young generation. Ya. Ya betul loh. Can you imagine? Dipikirnya gampang. Mau dapat 3 profesor, kecuali dibeli ya. Siapa yang beli ijazah? Ayo. Dong, fair. Saya nggak beli dikasih. Lalu saya tanya, apa yang mau dikasih sama saya? Kenapa saya mau dikasih itu? Begitu. Sudah bosan dengar pidato saya. Karena Pancasila itu berfungsi sebagai garis hidup, lifeline, tata dunia baru, agar bangsa-bangsa bisa duduk setara. Tuh, makanya saya bilang, nanti saya dibilang ini provokator. Untuk merubah yang namanya PBB itu namanya saja Perserikatan Bangsa-Bangsa, kan artinya bangsa-bangsa, the whole world. Nah kok gitu tata caranya? Makanya Bung Karno menyerukan, ayo kita bikin aja baru dah. But that's politics, Madam. Cruel but also sweet. Nah makanya kan apa?
Dengan falsafah Pancasila tersebut, Bung Karno menyerukan pentingnya demokratisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menghapuskan hak veto agar setiap bangsa benar-benar setara. Kalau di Indonesia, kita itu punya kearifan lokal, namanya apa? Musyawarah untuk mufakat. Itu udah dari nenek moyang lah, untuk bisa kalau berantem coba didamaikan, lalu saling ngomong gitu. Sebetulnya memang bisa loh. Karena orang Indonesia kalau saya lihat hanya sekarang aja karena terlalu banyak lihat ini apa tuh namanya HP di jadi Google, media sosial yang menurut saya tidak perlu dilihat untuk apa. Sekarang ini saya sedang mengumpulkan, ternyata toh keluar juga akhirnya kesehatan mental anak-anak. Saya pernah juga lihat di psikologi, tapi karena kembali politik tidak selesai. Nah, ternyata apa coba? Kalau saya hanya nunjuk ibunya saja, lalu ibunya tuh ngapain ya? Kok anaknya nggak sehat mentalnya? Ayo, ngomong tuh ada 2 ibu. Banyak, karena saya lihat ibu-ibu tuh sekarang kan senangnya melulu nih. Anaknya di mana suka nggak tahu. Anak bayi yang udah dibunuh, entar dibunuh sama ibunya. Loh, saya ngikuti media sosial loh. Terus keibuannya kemana ya? Hah? Ayo ibu-ibu yang orang Indonesia jawab saya kalau ada pikiran lain tuh di sana-sana. Kemana coba? Terus kemarin berapa kali ini media mengatakan, oh kasihan anak-anak yang kecerdasannya itu luar biasa, seperti tidak mendapat tempat karena orang kelihatannya tidak tahu. Saya tahu, tapi kembali, mana ibunya ya sampai nggak tahu anaknya itu IQ-nya tinggi. Very amazing kalau tahu anaknya itu yang namanya IQ tinggi. Memang kadang tingkah lakunya aneh. Kan saya bilang saya pernah di psikologi. Jadi kalau saya sekarang sampai partai saya saja, kalau mau memilih orang sekarang saya testing dengan IQ and EQ, emotional quantum di sini. Apa orang ini nanti 2 kaki, tidak setia, tidak loyal, hanya mau kekuasaan, hanya mau cari untung. Coba, itukah kalian manusia Indonesia yang saya cintai? Coba. Kalau saya lihat kalian cuma hanya diam, tapi saya tahu di sininya tuh gitu. Tapi kalau langsung menjawab nggak berani, tapi belakang berani. Itu menurut saya sebuah hal yang tidak moralnya tidak baik. Musinya kesatria. Kalau saya ngomong, meskipun saya perempuan, tapi kalau saya bilang kalau ada orang laki ya, itu dia pengecut. Saya bilang, who are you? Kalau saya laki, udah saya jotos kamu. Nah, kalau mereka takut, kalian tuh kayak gitu, tahu nggak? Masa laki-laki kalau saya lihat 2 kaki, wah, jangan dipikir saya cenayang loh. Enggak, karena pengalaman. Jadi kalau saya berdiri atau duduk begini, itu saya lihat loh audiensnya. Dan saya bisa tahu, tapi saya nggak berani ngusir. Kalau di partai saya, boleh tanya orang-orang partai saya. Karena kalau kelihatan dia kali udah gitu. Yang saya paling sebel apa? Masih pegang HP.
Saya bilang, kamu mau ngomong sama HP apa dengerin saya? Out! Itu disiplin, tahu? Untuk apa kalian datang? Hah? Kalau ininya tidak dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang menurut saya sangat berarti. Hah? Hanya nampang? No. Sorry. For my friends, this is not for you. This is for my people. Juga kalian boleh ngomong. Sekarang juga di luar negeri juga banyak yang begitu. Orang serius tidak banyak lagi. Saya suruh pikir ada undang-undang buat ini HP. I don't have HP. Ya, because do you know why? Why? Karena saya orang yang dicari. Do you understand what I mean? Everybody wants to know me, but not everybody is a good person. Do you understand? Jadi saya nggak punya HP. Enggak. Kalau orang bilang ngintel, nah udah ada. Or spying. Nah, tapi semua ini kan harus ada moral. Tanpa dasar moral yang kuat, dunia akan diwarnai oleh wataknya yang anarkis. Ya tadi, krisis di Timur Tengah yang tidak kunjung usai. Di tengah pertarungan hegemoni tersebut, Pancasila bisa menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan. Namun 70 tahun setelah KAA di Bandung, dunia masih saja memperlihatkan bentuk-bentuk baru dari imperialisme. AI itu bisa jadi imperialisme loh. Yes. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan yang tidak setuju, terutama yang bangsa Indonesia. Angkat tangan. Benar? Jangan munafik. Karena sudah tadi saya katakan, coba. Sekarang yang namanya udah satu toh keluar yang dari ini, mereka yang sopo ya lupa saya. Yang dari ini yang ini membuat AI itu loh. Ada satu loh. I don't know. Saya lupa namanya. Ya loh Mbak. Ada satu yang udah nggak mau lagi di AI loh. I don't know. I forgot the name. Namanya apa ya? Makanya itu sudah ada satu karena dia sendiri sudah seperti ada penyesalan. Ini saya baca itu karena ini tidak sangat khawatir dipergunakan bagi orang-orang yang akan berbuat tidak baik. Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, nah ini yang saya katakan, maka kini ia datang melalui algoritma dan data, melalui kendali ekonomi dan teknologi digital, belum lagi ketimpa AI lagi. Nah ini, artificial intelligence, teknologi big data, dan sistem keuangan digital lintas batas telah melahirkan kolonialisme gaya baru, yakni neokolonialisme digital. Dengan segala hormat saya kepada Presiden Trump, saya bingung, sangat bingung. Dia berhitungnya itu dari mana? Ketika dengan enaknya dia President of United Nations itu kok bisa enak aja menaikkan tarif. Lah, padahal yang namanya UN itu adanya di mana? Kan di New York, di Amerika.
dia berarti tidak punya, I don't know what he thinking about that. Karena apa? Loh, kan mestinya bisa rembuk dong. Terus ternyata sekarang saya ketawa, bahwa apa? Dia lupa apa Amerika itu masih tetap super power. Saya nggak tahu. Kalianlah yang akan menyebut. Karena kalau saya terus yang nyebut nanti Ibu Mega sok teu. Enggak. Sana pikir geopolitik. Nah, ternyata apa? Dilawan. Hanya dilawan dengan yang namanya China. Can you imagine? Saya ketawa loh. Akhirnya dia datang. Can you imagine? Yang selalu dibilang America is the super power, gitu. Nah sekarang lihat nih fakta loh. Saya bukannya ngomong provokator loh. Ini ada loh di TV. Terus dia bisa yang dulu no apa? Yang namanya Korea Utara. Sampai hari ini bukan mau menyombongkan diri, saya ini masih jadi apa tuh? Special envoy dari Korea Utara dengan Korea Selatan. Can you imagine? Tapi jangan dipikir saya senang, susah. Tapi sebetulnya itu lebih enak ngomong sama Korea Utara. Orangnya nggak ganti-ganti. Lo benar, bukan ketawa, ini realita. Tapi kalau Korea Utara, coba waktu itu saya sudah bisa, ya siapa ya? Ntar dulu saya mesti ingat. Yang perempuan itu siapa? Anaknya Pak Chung Hee ya. Ada atau pernah presiden perempuan? Who is the name? Lupa deh ya. Bukannya Pak apa ya? Itu nggak tahu ya. Ingat nggak? Pak Chung Hee bapaknya, bukan anaknya. Aduh, waktu itu saya disuruh coba ya, kok saya udah jadi lupa. Presiden Korsel. Itu karena dia sudah ke Korea Utara. Nanti lama-lama ke ini. Terus perempuan itu. Kalau bapaknya itu jadi sebelum dia siapa? Bukan, Presiden Korea Selatan. Bukan Jiang Zemin apa ya? Bukan ya, itu Cina ya. Siapa ya? Itu kayaknya Presiden Korsel satu-satunya yang sudah pernah ke Korut. Setelah sebelum Park Chung Hee. Nah itu jadi sebelum pergantian yang sebelum Park Chung Hee itu waktu pemilihan saya sudah bisa meyakinkan Kim Jong Il karena yang sebelum Park Chung Hee ini masuk bukan sebelumnya lagi kalau gitu. Kalau naik lagi coba nanti sebut aja. Nah dia ini sudah pernah ke Korut. Kim Jong Il bersedia untuk datang ke Korsel. Itulah saya bilang jangan dipikir enak. Lalu mereka dua-dua ini milih saya. Why? Sebagai special envoy karena yang namanya Bung Karno itu dengan Kim Il Sung itu best friend.
Jadi saya disuruh ke forum. Saya bisa bujuk Kim Jong Il untuk datang ke Korsel. Ketika sudah diurus, tahu-tahu pemilihan yang presiden ini kalah, naiklah Park Chung-hee. Jadi yang ini sudah mau pergi, no, stop. So what I mean is very fragile to be a special envoy. Karena udah bisa, nggak bisa. Nanti di sini mau, di soto nggak mau, supaya tahu. Waktu ini pergantian, saya udah nanya lagi. Saya udah nggak usah jadi special envoy, yes, okay? No, yang ngomong no dua-duanya. Jadi bukan sombong, supaya mereka itu, saya selalu bilang, saudara-saudara, why saya cerita Korsel? Karena apa? Gimana caranya kalau mereka ngerti itu ketika perang antara dua saudara ini. Special envoy, yes, okay? No, yang ngomong no dua-duanya. Jadi bukan sombong, supaya mereka itu, saya selalu bilang, saudara-saudara, why saya cerita Korsel? Karena apa? Gimana caranya kalau mereka ngerti itu ketika perang antara dua saudara ini. Terus Korut itu sudah mau masuk ke Seoul. Tetapi Amerika ngomong, stop, ceasefire. Tapi apa? And then until now, itu yang saya lihat Kim Jong Un nerima Trump. Itu saya saya mungkin satu-satunya, kalau ini saya boleh sombong, dari Korut saya ke Korsel yang di Panmunjom. Can you imagine? Terus saya dari Korsel pergi ke Korea Utara hanya untuk diminta oleh berdua itu, Madam Megawati, please if you go from Korsel to Korut, you must also from Korut to. Saya kayak saya pokoknya ikutin aja. Oke. Asal kamu berdua peace. This is not politik. This is peri kemanusiaan. Why? Ketika sudah dipasang itu pagar, padahal karena ceasefire, kedua orang ini itu yang Korsel ke Korut, yang Korut ke Korsel, tahu-tahu until now. Dan saya sudah pernah bisa, saya bilang please, this is not only politics. Aku guna artinya kekuatan mereka udah nggak ada, udah tua. Ayo bikin nih, my brother sister, bikin, ayo lantang bersuara untuk menyatukan lagi. Saya sudah hampir bisa loh. Waktu itu maunya how about two nation? How two nation? Yes, but one. Jadi maunya tata kelola pemerintahannya tetap masih beda, tapi udah mau one nation. Tapi itu bubrah lagi. Jadi betapa susahnya loh. Siapa yang mau dari situ yang jadi special envoy? Nah, jadi yang saya bilang tadi apa? Neokolonialisme digital, negara-negara maju menjadi pemilik data, sementara negara-negara berkembang menjadi sekadar konsumen algoritma.
manusia direduksi menjadi angka, data menjadi komoditas, dan kedaulatan bangsa perlahan tergerus oleh kekuatan pasar global. Masa mau kayak gini terus? Ayo, coba mikir. Kalian itu juga, nah, kayak kemarin pemilu, saya tuh cuma mikir gini, ini negara otot republik yang udah tolong loh anak muda, kita nih nggak dikasih kemerdekaan, itu penuh darah, air mata dan kesengsaraan. Pergilah kalian ke Taman Makam Pahlawan, kamu akan lihat ada nisan-nisan tidak bernama. Anak saya 3 dari mulai dianya TK, saya selalu bawa ke Taman Makam Pahlawan. Untuk apa? Membawa bunga. Kamu cari ada nisan yang tidak bernama, itu trigger. Hei ibu-ibu, kemana kemanusiaan kamu? Terus apa? Itu trigger dan ternyata benar. Ketika makin besar bertanya, 3 anak saya, kenapa yang lain ada namanya mama? Kenapa yang lain lagi tidak bernama? Itu pengorbanan supaya kamu bisa merdeka, saya bilang. Kalian hanya maunya senang? Coba pikir, enggak, saya tahu genetika. Nah, kalau diambil bisa sekarang ada ilmunya, tapi namanya nggak ada. Jadi siapa turunan sopo? Nggak ada yang mencari, karena mungkin mereka nggak tahu dia matinya di mana, meninggalnya di mana. Bayangkan ibu-ibu, kenapa saya ngomong ibu-ibu? Karena sudah berubah kelakuan wanita Indonesia. Rasa keibuan yang sudah berkurang. Masa bisa bunuh anaknya sendiri? Anak terdiri pun dibunuh. Nah, siapa mau? Kamu maunya masa cinta suaminya doang? Coba dong, buka hatimu. Coba, ini juga sama. Di Eropa, menurut saya, ini harusnya kita bilang dong. Eropa nggak kayak dulu loh. Kita bisa lihat kayak apa Prancis, Belanda, keadaannya. Akhirnya kan tadinya apa itu namanya? NATO. Where is NATO now? Ayo. Siapa yang bisa jawab saya? Where is NATO now? Wah, tadinya kan NATO untuk nolongi Ukraine. Saya bilang bisa, ini benar. Sekarang mundur Eropa. That is geopolitik. Tahu? Tahu perempuan-perempuan Indonesia? Inilah tantangan baru yang harus kita jawab dengan keberanian moral, seperti yang pernah ditunjukkan yang namanya Bung Karno. Bung Karno bapak saya itu mau dibunuh 5 kali. Presiden pertama lu, tapi mau dibunuh aja 5 kali lu. Why? Ya karena dianya berani nantang yang namanya dunia dengan konferensi ini, konferensi itu, konferensi itu. Mana sekarang? No, nothing to do. Dunia kini membutuhkan regulasi global baru, a new global ethics, untuk menata kembali hubungan kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi. Saudara-saudara, ini yang saya katakan tadi di China. Itu pada tanggal 10 Juli 2025, saya berkesempatan menghadiri Global Civilization Dialogue Ministerial Meeting di Beijing, Tiongkok. Yang hadir itu 144 negara. Dan saya menjadi bangga karena saya lah dari 7 orang yang pidato saya number 1. Nah, ini saya sampaikan
gagasan agar bangsa-bangsa di Global South bersikap lebih progresif dengan memprakarsai langkah konkret menuju masa depan yang lebih setara. Nowadays, itu akan ada regeneration. Dunia, dari sisi penduduk dunia, itu regenerasi, tetapi ada juga yang mengalami, itu namanya apa? Piramid terbalik. Jadi lebih banyak menulainya. Ini akan menjadi sebuah, menurut saya, social ketidaksesuaian, saya kira. Karena seperti di Jepang, orang-orang Jepang sekarang tidak mau, dia lebih baik tidak menikah. Karena apa? Dia akan menghitung, akan terbebani oleh orang tuanya. Jadi piramid terbalik itu Tiongkok. Saya dapat surat dari Presiden Xi Jinping, itu mengatakan kalau dulu sekian lamanya China hanya boleh punya anak only one, but nowadays itu di desa, di kampung itu sudah boleh 2 untuk padat. Oh sudah juga. Nah, untuk apa? Untuk membalance supaya kalau nanti piramid terbaliknya itu sudah katakan quote selesai, ini kan mesti balik lagi. Nah, seperti Jepang itu sekarang menjadi sebuah masalah sosial karena praktis tidak mau menikah. Jadi kalau saya pergi ke Jepang, jadi yang saya lihat, karena ada kejadian lucu sekali. Saya lagi liburan sama anak cucu, lalu ada kereta bayi. Saya kira itu anaknya yang couple gitu. Pergi kan, terus waktu mau makan, mereka ketemu lagi saya. Ketika dibuka, can you imagine? It's not baby, dogs, 2 dogs, so cute. Saya sampai bingung. Ternyata di Jepang itu sekarang mengganti supaya ada rasa sayang, itu yang diambil adalah binatang. Coba. Jadi ini ada unrest, maybe sosial apa ya, saya nggak tahu. Nah, bisakah kita lebih berpikiran untuk masa depan kita ke depan? Itu yang saya bilang harus lebih progresif, yang lebih setara. Dunia juga harus bersatu guna mengatasi persoalan yang mengancam kelangsungan planet ini seperti global warming, yang kenyataan ada dan memang sudah berjalan. Saya dijadikan oleh Foundation Zayed Award yang dibuat oleh Paus Franciscus dengan Imam Besar Masjid Al-Azhar, Profesor Karet. Makanya waktu itu saya dibilang di media, banyak yang mereka Islam garis keras bilang bahwa kenapa nggak sekalian aja masuk Kristen. Tapi saya ditolong oleh yang namanya Imam Besar Al-Azhar, disiarkan. No, Mega saya yang memilih. Yang saya maksud itu why? Hanya begitu aja kayaknya menjadi konsumsi. Why? Coba. Nah, akhirnya sampai hari ini saya masih terus berhubungan. Nah, apa sih yang dikeluhkan oleh Paus Franciscus? Kenapa Mega? Bangsa-bangsa sekarang itu kelihatannya don't care. Itu kata beliau. Don't care about what, Holy Father? About global warming. I'm so worried about that, Mega. Oh yes, Holy Father.
dia sudah membuat di Vatikan yang namanya itu penelitian untuk kutub. Silakan lihat, sekarang kutub tidak mencair, tapi sudah cracking seperti gunung es. Saya mengirim BRIN untuk melihat namanya Freeport, tempat di mana Gesberg atau puncak Bung Karno itu yang tadinya satu-satunya kita punya es. Sudah diperhitungkan kemungkinan 2-3 tahun lagi, karena sudah tidak, makin melelehnya makin cepat. Saya sudah minta di BRIN bahwa harus menghitung ulang. Lalu bagaimana? Kita sudah melihat berapa kali Freeport itu runtuh sudah. Tapi kan kelihatannya tidak ada yang mau membuka dengan baik. Bahwa ini kan harus, kalau runtuh terus bagaimana? Itu seperti ini, saya ngomong bukan politik. Ini adalah scientific. Karena waktu itu dipegang oleh puncak Soekarno yang es. Ayo, kayak apa? Hah? Kalian hanya mau cari duit aja? Hah? Saya udah suruh, saya udah lapor ke pemerintah. What will be happen kalau nanti burak? Jadi kalian berbuatlah, jangan buang sampah. Sekarang sudah saya untung aja pegang BRIN. Sekarang udah ada, hujan itu bercampur sama namanya mikro. Itu yang hanya, tapi itu mikroplastik. Coba ayo, ayo, sana, nih, anak-anak muda itu mikir, karena nanti kamu yang akan menjadi yang namanya tahu leader-leader Indonesia. Kalau tidak mulai sekarang, lalu kapan kamu akan membenarkan negara kita ini? Hah? Mikir, bebanmu nanti akan tambah berat. Ingat sama ibu pasti udah melayang kemana? Hah? Ingat. Saya nggak tahu kalau rakyat Indonesia sekarang hanya menjadi orang yang tidak mau bicara, tidak berani. Gimana moralnya? Nah, itu ibu-ibu bunuh anaknya sendiri. Lambok ya sudah, nggak usah ada KB, kakek KB. Nah, nanti KB katanya nggak bisa. Nah, nggak bisa gimana sih? Mbok yang pikiran itu nalar. Kalau belum mau ya KB. Jangan kalau udah menyesal, dibuang. Coba nih, pergi yang tempat pembuangan bayi-bayi. Saya udah pernah kerja sukarelawan. Sampai saya kalau Gusti Allah maringi, kami itu sampai nangis saya sama teman-teman sukarelawan. Dapat bayi, polisi kan ribut apa. Ternyata katanya di kloset. Coba ibu, ayo mikir. Ibu-ibu nih ayo mikir. Kalau antara lain mungkin ada persaudaraan. Saya sampai mikir ini di kloset. Jadi jengking gini kah? Nah kalau kepalanya di bawah, kan ada airnya, mestinya mati enggak. Itu apa? God punya. Tapi kan saya mikir lah ibu kok kebangetan kalau. Lah kalau nggak mau ya kasih indah sana ke tempat titipan anak-anak itu. Mbok nggak usah dibunuhi. Mau apa toh yo? Yo kamu itu loh, itu atas tuh di sebelah sana. Mikir. Jadi perempuan itu punya pendirian, tahu? Jangan asal tua tahu, jalankan. Nah, kalau saya sering kok anak buah saya entar datang, wah boleh kok semua. Dan saya ini mikir apa dong? Lucu buat saya.
sambil nangis-nangis. Ini intermezzo aja, tapi ini kehidupan tahu. Ibu tolongin dong Bu, itu suami saya tuh selingkuh loh Bu. Bener loh, saya berani hanya kalau di partai saya. Lah terus ibu bilang sama dia suruh balik dong sama aku. Lah kalau kamu aja orang mau apa mana karo aku kalau suruh balik. Lah siapa tahu, siapa suruh kamu pakai daster. Banyak loh ibu-ibu kayak gitu. Hanya kalau keluar aja meceng sekarang. Padahal kalau tuh bapak-bapak ada yang bilang betul. Ayo gimana terus mau terus datang yang glowing ngono toh. Aku tuh sampai bilang itu minyak apa toh. Muka itu sampai aku sampai bilang kok sampai bisa menyala ya muka. Opo iku. Mbok yo wis ora usah glowing. Lama mbok enggak tahu kalau bapaknya senang yo. Rasanya ya enggak senang ngono lho. Opo iku. Wah, ibu-ibu saiki aku tuh sampai di ini. Iki sekjen kuwi Pak Hasto cerita. Kan suka lari. Oh, ibu-ibu tuh sekarang apalagi kalau ada ran-ran niku. Wah, sekarang muka itu glowing. Wis ngono pakai lipstick sing mocotur ngono. Ben ketok. Bener loh. Saya ngomong terus terang supaya kamu itu mbok ngerti ngono. Wis ngono apa? Terus dikasih manek-manek. Wah. Ntar kalau udah selfie batinku Arab lari atau Arab mejeng ya udah ngono mending nek namanya rupane ayu elek. Ya kok sudah normal aja natural. Orang laki itu lebih senang yang natural daripada syukurin dari itu pakai terus dah glowing tuh. Aku tuh sampai bilang sama kalau anak buahku, mbok ngoceh to ya wis ora ana orang kaca ono. Mukamu elek apa ayu to ya? Betul nggak bapak-bapak itu kan tertindas ya. Betul katanya. Ya karena ya kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden, wis ngono ayu, akeh sing naksir. Saiki akeh sing ini. Terus aku tanya-tanya karo lu, aku kan akeh temen juga. Apa? Si iku kok ngapa iki jentol ngono ya? Ternyata kok operasi plastik. Lah mbok yo wis to ya. Lah iya lho. Bapak-bapak itu le juga kok le seneng ngono kuwi. Aku nek ketemu bapak-bapak ngono. Terus ini kan saya lagi liatin nih, kan saya tadi bilang saya ini bisa mensensor. Kenapa? Saya ini kalau dari psikologi ini bukan rahasia. Ada namanya belum tentu semua orang punya. Namanya photographic memory. Itu bagian dimana saya ingatannya itu ini sekali. Jadi kalau saya lihat orang, itu saya tahu. Ini ngantuk. Kalau di tempat saya, lo betul loh. Kalau di partai saya langsung pernah berapa ibu sampai di depan loh. Kamu dia pikir bukan kamu keluar. Kalau di partai saya gitu itu disiplin. Lebih baik nggak ngikut. Kalau mau ikut dengarkan. Karena kalau saya tanya suatu kali bisa jawab apa enggak. Itu apa? Intelektual namanya apa? Teaching supaya lo jangan asal
di waktu lagi rapat datang dari BRIN apa itu toh lo kok guyang-guyu hanya dengan ini apa namanya HP-nya. Iya, saya langsung halo gitu ibu yang situ kaget toh keluar. Terus saya nanya, nggak tahu dia di bawah dirjen itu apa yo? Apa direktur apa dirjen? Iya, saya minta suruh keluar. Ya buat apa? Ya kayak nggak dengerin, cuman mau bilang datang gitu aja. Saya yang paling nggak suka. Jangan lupa loh, saya ini wapres iya, presiden iya loh. Jadi saya tahu tata pemerintahan segala loh. Iya loh. Jangan lupa loh. Makanya kemarin saya sahabat yang namanya semua legislatif saya. Betul apa tidak? Betul. Nah, yang namanya itu nak baik, kamu hanya mau jadi, tapi rakyat enggak kamu urus. Itu aku. Nah, tahu ya dipilih-pilih nih aku jadi ketum. Mana ada dari 93 saya jadi ketua umum. Enggak ada saya pakai duit gini, enggak. Nah, yo, makanya waras. Arep dadi apa kalian ini? Negara wis koyo ngene. Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan loh, hanya mau jadi menteri, mau jadi apa, aku bingung dhewe, aku ya biyen gitu, menteri. Kok bingung aku, gak mau ngopeh. Terus sekarang piro menteri ini? Ora. Saya aja bilang 100 menteri. Ora, ono wakil menteri, ono Menko. Loh ya salah. Orang bapak ini menteri. Jadi kamu kan mesti urus. Menko ada berapa? Kan gitu. Menteri ada piro? Wakil menteri ada piro? Apa nih? Mbah aku yo kayak bingung kok. Staf ahli, saya bola. Loh saya kan udah ngerasa jadi presiden, kekuatan itu berapa jam sih? Duduk loh kok soal. Jangan dipikir loh mas, nanti pikir wah ini Ibu Mega ini nuturin Pak Bowo, enggak. Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu nggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, kemarin bilang, mana wartawan tulis, bilang, ya bilangnya gini, ini perbuatan di belakang itu merah, ngono toh. Ya aku bilang enak mendo merah ku akeh warnane, akeh wonge. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh, bilang kalau saya bilang kok yang ngomong beneran aja loh, mana buktinya dulu. Terus polisi koyo ngono. Jangan lupa loh, saya udah ngamuk karo polisi. Kenapa? Saya loh yang memisahkan polisi. Lah saiki iki polisi-polisi iki ono. Jangan sok tahu ya. Lo bener loh. Jenderal-jenderal tak marahi kok. Saya hanya bilang, lo kalau mau ini kasih tanggapan nama siapa tulis, nggak ada sampai hari ini. Nah, karena saya mengatakan kebenaran. Apa itu? Satyam Eva Jayate itu adalah kebenaran pasti menang. Loh iyalah. Mau reformasi polisi opo? Rumahnya mau ditulis ya boleh asal jangan salah loh di wartawan. Karena kadang tuh ya dibikin-bikin sendiri sama wartawan. Tak su wartawan. Benar loh. Ngomong itu yang benar. Gitu loh. Lah, mau katanya mau reformasi. Oleh hari ini orang ngerti reformasi pemuda. Sorry, my friend. Saya mesti ngomong juga sama yang Indonesia.
Saya yakin jika pada tahun 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu menggoncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 ini masa sih, ini pertanyaan, tapi permintaan, tapi juga perintah, masa sih kita juga nggak mampu mengguncang tatanan digital yang tidak adil. Nah gitu loh. Namun untuk itu dialog saja tidak cukup. Dunia membutuhkan keberanian moral dan solidaritas serta kepemimpinan yang tidak hanya visioner loh, namun futuristik. Bapakku tuh udah bisa mengkalkulasi loh, kok ini akan kejadian, bukan main. Menurut saya hebatnya. Tapi karena dia kan merenung, ketika di penjara saya sampai suka godain beliau. Mulai umur 16 dia mulai main politik, lalu keluar masuk penjara dibuang. Saya tuh sampai bilang, Bapak itu sorry ya, masa pelukannya sama Junji baik karena tahu dia pacaran. Nah, enggak. Untuk kalian ini loh merdeka, tahu enggak? Tapi sekarang nih kayak gini yang sudah dimerdekakan, lupa diri. Enggak merasa ya udah merdeka. Aduh, kalau udah ada mahasiswa ngono, aku cuman bilang, lo udah ngerti sejarah apa enggak sih, Dek? Jangan lo sombong deh. Dulu kan ada apa tuh namanya ya? Masih ada nggak ya di Amerika tuh apa namanya? Persatuan PPI ya? Itu masih ada nggak ya? Nah ya kalau tahu saya suka ke Amerika, saya kan diundang. Terus ya gitu cuman lah. Terus kamu tuh mau apa? Ngomong sama saya urusan Pancasila. Kamu udah baca bukunya apa belum? Diam, pasti belum. Sana aku bilang pergi ke Hawaii, University of Hawaii itu punya apa masih enggak bagian dari library-nya itu urusan Bung Karno, dari yang paling ekstrim bagus sampai yang ekstrim jelek buku-bukunya. Kamu baru tahu Soekarno itu kayak apa. Tapi yang pasti dialah. Makanya saya ngomong sama polisi segala, siapa kamu jenderal? Kalau nggak ada yang namanya proklamasi masih tiap 17 Agustus, eling. Kalau tidak ada suara itu, apakah kamu masih udah merdeka? No. Saya tanya sama ibu saya, ketika dia membuat my mother who showing the flag merah putih, red and white. So saya tanya, takut enggak ya waktu disuruh bikin merah putih? Ya takut no, orang masih ada bedilnya yang namanya Jepang. Terus sekarang kalian mau sombong, saya akan lihat. Lupa bahwa dengan darah air mata mungkin ada keluarga kalian juga yang hilang dan lain sebagainya. Heran saya loh sekarang, kayaknya nggak ada bekas. Makanya saya bilang sama polisi, dengerin itu proklamasi. Kalau nggak ada, kamu mikir kamu bisa bintang sini-sini, tak los gini. Ayo. Lah iya, ya saya ini misahin polisi kan nggak hanya misah gitu, misahin bikin undang-undangnya, udah gitu bikin peralatannya, bikin supaya ada uangnya. Sekarang sombong banget, tulis gede-gede itu. Mana yang wartawan angkat tangan, ada nggak? Di mana dia? Oh, tapi awas diputar balik ya. Ingat loh, ibu kalau ngomong tuh ngomong kebenaran loh. Tak su kalian, syukurin dah. Loh iyalah,
Siapa suruh sebagai alat komunikasi sekarang banyak kebohongannya. Saya udah minta sama Kominfo, betulkan itu. Kurang apa saya? Hah? Tidak dibetul-betulin. Pakai basar itu sopo. Bisanya hanya terima duit aja. Betul apa enggak? Betul. Nah, kan cuma takut, cuma Siti yang bilang betul. Betul. Makanya kan tahun 65 Bung Karno berinisiatif membentuk Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. CONEFO ini adalah pandangan futuristik karena Bung Karno saat itu berpandangan bahwa setelah era dekolonialisasi dan pertarungan ideologi antara blok barat dan blok timur, dunia akan bergerak menuju pertarungan ekonomi. Makanya tadi saya ngomong yang namanya Trump ke isanya enak-enak pakai tarif-tarif. Nah, emangnya semua orang punya dia negara. Nah, akhirnya ya ada pertemuan juga. Ini kan mesti diikuti. Kalau buat saya politik itu kehidupan. Politik is not politik. Kalau saya bilang, kalau orang yang suka pura-pura mau jadi politisi itu tapi hanya nyari kuasa, hanya nyari duit, apa itu namanya politikus. Beda. Kenapa? Ya politikus ya koyok tikus. Nah, kalau politisi itu bagus, berkata yang benar, punya lihat ke depannya tuh hebat gitu. Iya, enggak hanya istilahnya. Orang saiki itu banyak penjilat loh. Betul loh. Enggak loh, saya nggak bohong. Ketika bapak saya itu jadi presiden seumur hidup, wah, setiap orang ingin ketemu. Istana itu udah kayak ini pasar malam, kayak segala combo. Saya sampai bilang sama pengawal itu nggak bisa Pak ditoto gitu. Tapi suatu hari bapak saya mungkin punya feeling, saya kok dipanggil, makanya hati-hati loh. Saya bilang saya ini bisa melihat apa. Beliau benar nanya, kalau menurut kamu orang-orang yang sekarang meriah mau ketemu bapak ini, ada nggak nanti yang lari? Kalau bapak umpamanya insya Allah kalau bisa terus, tapi mungkin namanya politik, itu berarti juga dia sudah punya insting. Saya bilang, bapak nanya, saya jawab, tidak ada diskusi. Itu saya ingat ketika saya sudah mulai SMA. Saya bilang, orang sana Pak, situ. Kenapa? Saya sering disuruh duduk berbarengan. Kenyataannya lah, ketika suatu saat saya udah buang tuh orang-orang kayak gituan. Ternyata apa? Di koran disebut ada seorang yang meninggal. Cuman apa? Ditulis kok ya ditulis. Meninggalnya di bus. Eleng loh koy. Jangan jadi pengkhianat ya. Jangan jadi mau carinya apa? Penjilat segala macam. Banyak itu sekarang, tahu. Nah, bukannya apa? Bukannya saya menakut-nakutin, itu kenyataan. Gusti Allah tuh maringi, tahu nggak? Bapak saya dikasih cop tap. Mana? Kamu bawa nggak tapnya? Bayangkan, saya tiap kali diam, pergi terus ke seknek hanya untuk menanyakan, ini tap itu mau diapakan? Kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan, maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang. Akhirnya pada tanggal berapa?
akhirnya MPR kan membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab! Ayo semua jawab! Coba, Masya Allah, yang namanya pendiri Republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Saya itu dicabut itu 57 tahun 7 bulan. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Ayo, nah, anak muda, pakai pikiranmu. Itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam, saya tidak tahu. Saya keluarga saja minta. Dia itu sebetulnya apa sih? Tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja, diisolasi. Nggak ada. Terus sekarang, aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapat proklamator, bapak bangsa. Terus ini, pahlawan. Lah, tapi kan ya, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya, ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Tidak. Mau? Tidak. Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Tapi loh ibu, ada. Nah, lihat tutapnya. Tahun berapa itu? Dan baru dicabut karena yaitu saya menggeremet, bergerilya. Nah, dia itu mau diapain? Udah meninggal loh. Terus masa ini tak mau diterusin terus, nggak tahu isinya ada, tapi tidak diklirkan. Betulkah kesalahannya apa? Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup, tapi tapnya bunyinya sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Masa Bung Karno mau mengkudeta Presiden Soekarno? Ayo, nanti silakan baca. Sekarang boleh dibaca. Tadinya disembunyikan, hanya disimpan. Udah begitu apa? Katanya kerja sama partai terlarang komunis. Lah apa iya lo bapak kuku pinter. Masa ya mau cari teman lah yang sudah terlarang. Ngene, nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang membela dia. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo?
saya katakan, Pak, saya minta yang namanya keadilan dari rakyat Indonesia yang telah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu diam beribu bahasa. Tulis itu kalau mau. Ini adalah kebenaran dari sebuah kehidupan manusia. Jangan sampai my friend, my best friend, kejadian dengan your leadermu. Jangan sombong kalian. Kalau ada lagi yang kayak gitu, saya paling depan. Manusia kayak gituan apa? Manusia mau teladan? Tidak. Jangan punya kepalsuan. Kalau kamu memang warga negara Indonesia, saya selalu mengatakan dengan bangga, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Apakah ini sama? Baca itu kalau nggak percaya. Nah, kalau ngaku saya ibumu, gitu, buat apa? Oh, ibu gombal. Pikirkan, hanya demi negara yang dia buat, hanya demi rakyatnya tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya. Kita nggak boleh ngomong keluar. Padahal banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu. Pakai hati nuranimu. Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Tapi karena bapakku sendiri bilang jangan melawan. Kalau nanti pecah perang saudara, pasti yang luar akan datang. Gombal. Lupa sejarah. Saya minta maaf betul sama teman-teman dari luar negeri yang sudah datang untuk tahu who is Soekarno. Saya cerita bahwa itulah Bung Karno. Coba, masa nggak ada hati nurani sama sekali kalian? Hanya lip service, hanya di mulut aja. Nggak ada saya lihat orang yang matanya itu terang benderang sekarang. Kalau udah kelihatan mata tuh terang benderang, itu berarti jiwanya pun terang benderang. Coba aja lihat Bung Karno, mana gambarnya? Matanya itu bersih, nggak buram. Mau disebarkan silakan. Gitu aja saya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu dalam pertemuan yang sederhana ini tetapi sangat berarti, mari kita matangkan AA Plus tersebut. Jangan hanya kita dengarkan, jangan kita hanya bicara saja. Mari kita berbuat. Karena peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Blitar ini bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan panggilan zaman untuk menyalakan kembali obor Bandung dalam wajah baru, yakni pentingnya solidaritas global, suatu persaudaraan baru antara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan siapa saja dari negara lain yang bersatu
untuk menegakkan keadilan teknologi, ekonomi, dan kemanusiaan. Dari Blitar ini, dari pusara Bung Karno, saya ingin menyerukan kepada dunia, mari kita bangun dunia yang baru, dunia yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban, dunia yang tidak ditentukan oleh siapa yang bisa paling berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling berkeadaban. Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan. Inilah saatnya kita meneruskan cita-cita Bung Karno dengan membangun dunia baru yang adil, beradab, dan lebih manusiawi. Itulah makna sejati dari to build the world anew. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!